Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Jaya TV, Cahaya Kasih. Saya percaya hari ini kita orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengan saya Pendeta Arthur Watung, Sarjana Teologia. Saya Gembala Sidang Gereja Penyebaran Injil Jemaat Immanuel Kehiran. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya hari-hari ini orang-orang percaya di dalam Tuhan membutuhkan satu kekuatan yang baru dalam kehidupan orang percaya. Sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada begitu banyak janji Tuhan. Di dalam Tuhan ada begitu banyak jaminan yang Tuhan beri bagi kita. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan program di saat ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan, lewat program Jaya TV, kami percaya ada cahaya kasih bagi kami orang-orang yang percaya bersandar kepada Tuhan. Amba berdoa dimanapun para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan program ini, biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini, ada janji Tuhan yang dinyatakan, ada berkat Tuhan yang diberikan untuk menguatkan orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Roh Kudus beri kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, supaya setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami renungkan tidak berlalu dalam kehidupan kami, tetapi firman itu bertumbuh menghasilkan buah. Lewat buah itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, saudara, saya percaya bahwa kita orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, karena setiap hari firman Tuhan berkata selalu baru bagi setiap kita. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Nah saudaraku yang sedang menyaksikan program ini, saya akan membacakan satu ayat bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah itu satu bagian firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama di saat ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada satu tema yang saya rindu membagikan bagi kita yang sedang menyaksikan program ini. Ada satu tema, saya memberikan satu judul dari tema ini, berserah pada kehendak Yesus. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, cerita ini mengisahkan bagaimana sebelum Yesus masuk dalam penyalipan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apalagi saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita ada di minggu-minggu sengsara, di mana kita sedang memperingati bagaimana Yesus menyerahkan dirinya berkorban bagi manusia, bagi saya dan saudara, supaya kita orang yang berdosa memiliki keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum penyalipan terjadi dalam kehidupan Yesus, Alkitab berkata ada satu tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus, dan tempat ini menjadi tempat kesukaan atau tempat favorit Yesus, yaitu Taman Getsemani. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, perkataan yang dikatakan Yesus lewat satu ayat yang sudah kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39. Di situ peristiwa terjadi di Taman Getsemani. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum proses penyalipan Yesus ada di taman itu. Nah cerita ini mengisahkan bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudaraku, ada ungkapan doa yang disampaikan Yesus lewat ayat yang sudah kita baca tadi. Saya rindu membacakan sekali lagi ayat ungkapan doa daripada Yesus, saudaraku yang diberkati Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika masuk dalam proses nama penyalipan saudaraku, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah saudaraku, tema kita pada saat ini saya katakan tadi bahwa berserah kepada kehendak Yesus. Nah saudaraku, kalau kita melihat dari bagian doa-doa yang disampaikan Yesus di Taman Getsemani sebelum penyalipan, ada sesuatu yang luar biasa yang kita bisa pelajari bersama-sama di saat ini. Bagaimana ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, dan bagaimana ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa, saudaraku yang diberkati Tuhan. Yesus katakan, biarlah segala sesuatu terjadi atas kehendak Bapa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa, kita akan belajar bersama-sama di saat ini. Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa sesuatu terjadi ketika orang-orang berserah kepada kehendak Yesus. Ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-38 berkata begini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Sebelum ayat yang ke-39 yang menjadi ayat pembacaan kita pada saat ini, ayat 38 berkata, sebelum Yesus mengungkapkan doa di ayat yang ke-39, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus merasa sedih pada waktu itu. Bahkan Yesus berkata seperti mau mati rasanya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi ketika ayat 39 tadi yang menjadi tema kita pada saat ini, ketika Yesus menaikkan doa kepada Bapa di sorga, kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dari perkataan Yesus. Kalau ayat 38 Yesus berkata sedih dan seperti mau mati. Tapi ayat 39 Yesus berkata, Bapa jadilah kepadaku seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan yang sedang menyaksikan program di saat ini, saya mau katakan bagi kita pada saat ini, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, saudaraku, saya mau katakan bagian yang pertama, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Hati dan pikiran kita diubahkan. Saudara, luar biasa saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita berserah kepada kehendak daripada Yesus, hati dan pikiran saya dan saudara diubahkan. Ayat 38 tadi saya katakan, sebelum Yesus berdoa, dia berkata kepada murid, rasanya sedih dan mau mati. Tetapi ketika Yesus menaikkan doa, ada perubahan. Berserah kepada kehendak Bapa. Artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pasrah kepada keputusan-keputusannya Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar daripada peristiwa Taman Getsemani ketika Yesus menaikkan doa sebelum proses penyalipan. Bagian yang pertama tadi saya katakan, ketika kita berserah kepada Yesus, hati dan pikiran kita diubahkan. Nah saudaraku yang diberkati, kenapa hati dan pikiran kita harus diubahkan? Karena hati dan pikiran kita adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya, di mana kita mengambil keputusan, di mana di sana ada kehendak yang harus kita ambil, saudaraku. Lewat hati dan pikiran semua itu akan dikelola oleh tubuh kita untuk mengambil satu keputusan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, saya mau katakan bagi kita yang sedang masih program ini, saudara, hati dan pikiran saya dan saudara pasti diubahkan ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ini hal-hal yang harus ada dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Hari-hari ini jangan kita cari jawaban di luar Yesus. Jangan kita cari pertolongan di luar Yesus. Jangan mengharapkan sesuatu akan menolong kita kalau itu di luar Yesus. Boleh saja itu terjadi, tetapi firman Tuhan berkata itu hanya sementara. Tetapi ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, ada jaminan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ada jaminan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hati dan pikiran saya dan saudara, kita semua mengalami perubahan, saudara. Yang gelisah diubahkan, yang putus asa diubahkan, yang tawar hati diubahkan, yang tidak memiliki pengharapan diubahkan, yang putus harap diubahkan. Itu yang akan terjadi ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan,
Bukan secara kebetulan ketika pada saat ini kita sedang menyaksikan tayangan program ini, bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan peduli setiap kita. Ada janji Tuhan yang selalu Tuhan rindu berikan bagi saya dan saudara, untuk menguatkan kita ketika kita sedang mengalami proses dalam hidup ini, mengalami tantangan apapun dalam kehidupan ini. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Tidak ada jawaban yang pasti hari-hari ini. Datang dan berserah kepada kehendak Yesus. Haleluya, saudaraku. Datang dan berserah kepada kehendak Yesus. Itu bagian yang pertama, saudaraku, yang diberkati Tuhan. Bagian yang kedua kita akan lihat apa yang terjadi ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Apa yang terjadi ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Saya temukan di sini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan begini, saudaraku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, saudaraku, apa maksud dari bagian ayat yang ke-40 ini? Dari pembacaan Injil Matius pasal 26, saudaraku yang diberkati. Saya temukan di sini, saudaraku, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, maka ketika orang berserah pada kehendak Yesus, akan dibawa kepada kehidupan yang semakin berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dibawa dalam satu kehidupan di mana kita akan semakin berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, luar biasa, saudaraku yang diberkati Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus kepada murid-murid pada waktu Yesus mendapati mereka sedang tertidur. Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dibawa supaya semakin berjaga-jaga dan berdoa. Amin, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi ketika hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi atau satu persoalan yang mungkin sulit untuk diatasi, saudaraku. Kita mungkin sudah mencari-cari jawaban di mana-mana, kita tidak menemukannya. Hari ini ada jawaban dari firman Tuhan. Berserah kepada kehendak Yesus, saudaraku yang diberkati Tuhan. Berserah kepada kehendak Yesus, kita akan semakin berjaga-jaga dan berdoa. Nah, saudaraku, penting bagi kita berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoa? Sebab ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, Alkitab katakan kita dijauhkan dari yang namanya pencobaan. Haleluya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ternyata ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dibawa semakin berjaga-jaga. Kita dibawa akan semakin terus berdoa. Supaya apa? Supaya pencobaan-pencobaan yang kita lalui, ada jalan keluar di sana, ada jawaban di sana. Sebab jaminan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada saat ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya perjumpaan kita dengan firman pada saat ini bukan secara kebetulan. Bukankah Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita? Keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, bahkan masa depan kita. Mungkin kita juga sedang mengalami yang namanya sakit, penyakit, tantangan kehidupan. Bukankah Yesus tahu semua itu, saudaraku? Dan itu semua bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Yesus tahu semua itu. Ketika di saat ini, saudaraku, kita yang sedang menyaksikan program ini, mengambil keputusan untuk berserah kepada Yesus, saya percaya, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan semakin berjaga-jaga. Kita akan semakin berdoa. Setiap apapun yang kita mau lakukan, saudaraku, kita akan semakin berjaga-jaga di sana. Kita tidak lagi sembrono. Kita tidak lagi mudah untuk membuat keputusan, saudaraku. Sebab kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita berserah, kita akan semakin berjaga-jaga dan berdoa. Nah, saudaraku, penting ternyata orang berjaga-jaga dan berdoa. Sebab itu bagian daripada kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bukankah ketika Yesus juga mengalami yang namanya proses penyaliban? Bukankah Yesus juga berdoa di Taman Getsemani? Bagian pembacaan kita pada saat ini dalam Injil Matius pasal 24 itu bicara tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum masuk dalam penyaliban. Ternyata doa itu penting bagi kita orang yang percaya. Doa napas hidup kita. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Nah, saya percaya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika masih ada doa dalam kehidupan kita, ada harapan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika masih ada dalam kehidupan kita, selalu ada jalan keluar akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan akan membawa kita semakin berjaga-jaga
dan berdoa. Itu bagian yang kedua, saudaraku, dari tema kita di saat ini, berserah kepada kehendak Yesus. Dalam pembacaan Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Nah, itu bagian yang kedua. Ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dibawa supaya semakin berjaga-jaga dan terus berdoa. Nah, poin yang ketiga, saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara yang sedang menyaksikan program ini, poin yang ketiga, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat bersama-sama dalam ayatnya yang ke-41. Bagian firman Tuhan berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berjaga-jaga seperti dikatakan poin yang kedua, kita terus berdoa dalam bagian kita berserah kepada kehendak Yesus. Poin yang ketiga dikatakan, saudaraku, bahwa ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dihalaukan, saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kejatuhan dan pencobaan. Haleluya. Kita dihalaukan dari kejatuhan dan pencobaan ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Kita dijauhkan dari kejatuhan dan pencobaan. Ternyata, saudaraku yang diberkati Tuhan, luar biasa ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Kita dijauhkan, saudaraku, atau dihalaukan dari kejatuhan dan pencobaan. Maka ayat ini luar biasa, berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, itulah kita manusia, saudaraku. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, saudaraku yang diberkati Tuhan. Di dalam kehidupan kita manusia, ada yang namanya keterbatasan, ada yang namanya kelemahan, ada yang namanya ketidakmampuan. Tetapi di sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kita berserah kepada kehendak Yesus, saudaraku. Berserah kepada kehendak Yesus. Saya percaya, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita berserah kepada kehendak Yesus. Bagian yang ketiga dikatakan, kita akan dibawa atau kita dihalaukan daripada kejatuhan dan pencobaan. Nah, saudaraku, ternyata kekuatan kita ketika kita berserah kepada kehendak Yesus dihalaukan daripada kita oleh Tuhan, yaitu kejatuhan dan pencobaan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah ini jaminan yang luar biasa bagi kita? Bukankah ini janji Tuhan yang sungguh heran bagi kita? Supaya kita yang mengiringi Tuhan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Supaya kita yang melayani Tuhan, kita tidak akan mundur dari pelayanan. Supaya kita yang cinta Tuhan, cinta kita kepada Tuhan tetap bertambah. Supaya kita yang betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita tidak akan menarik diri lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau berserah kepada kehendak Yesus. Jaminan yang luar biasa lewat peristiwa di Taman Getsemani, lewat doa yang dinaikkan Yesus, kita belajar bersama-sama di saat ini bahwa bagi kita berserah kepada kehendak Yesus itu bagian yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Jangan berserah kepada kehendak yang lain. Jangan cari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi ini akan lenyap. Tidak ada orang pintar, orang berhikmat di dunia ini. Kenapa? Karena semua orang telah hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita datang berserah kepada kehendak Yesus, Yesus kita ajaib, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita Tuhan, Dia juru selamat. Bahkan Dia meyakinkan bagi kita yang setia kepadanya untuk ada bersama-sama dalam kerajaan yang mulia, yaitu sorga. Itulah luar biasanya Yesus kita, saudaraku. Maka ketika kita berserah kepada Yesus, poin yang ketiga kita sama-sama belajar di sore hari ini, saudaraku, pada saat ini bahwa janji Tuhan bagi kita itu ya dan amin. Janji Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Janji Tuhan bagi kita memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan sukacita yang luar biasa. Bahwa kita dihalaukan dari kejatuhan dan pencobaan. Itu poin yang ketiga dari tema kita di sore hari ini, berserah kepada kehendak Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, poin yang keempat kita akan belajar juga bersama-sama bagaimana ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Mari kita akan lihat ayat yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-46. Ini bagian yang kita akan lihat lagi bersama-sama di saat ini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu,
aku, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, poin yang keempat kita akan belajar bersama-sama di saat ini. Ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, Tuhan membuat kita semakin siap menghadapi apapun. Yesus berkata kepada murid-muridnya selesai berdoa di Taman Getsemani, mari kita pergi. Mereka yang menyerahkan aku sudah ada. Itu tandanya apa? Bahwa Yesus telah siap untuk menghadapi yang namanya proses penyaliban. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya apa? Yesus telah siap menghadapi yang namanya penyaliban. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus yang sedang menyaksikan tayangan program ini, poin yang keempat, kita semakin siap menghadapi apapun. Haleluya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang diperhadapkan dengan kita, apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu anak-anak kita, apakah itu orang-orang di dekat kita, ataukah itu orang tua, ataukah masa depan kita, apapun yang diperhadapkan dengan kehidupan kita, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita semakin siap menghadapi semuanya. Haleluya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita berserah kepada kehendak Yesus. Artinya apa? Kita percaya sepenuhnya kepada kehendak Yesus. Nah, ini menarik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Berserah artinya apa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Saya temukan ternyata berserah artinya mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun untuk melawan kepada Tuhan. Luar biasa. Ternyata inti dari berserah kepada kehendak Yesus, menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan, dan tidak ada satu pun atau sedikit pun untuk kita melawan kepada kehendak Tuhan. Nah, 4 poin yang sudah kita belajar bersama-sama di saat ini, saya percaya menjadi kekuatan penghiburan bagi kita. Engkau sebagai anak muda, engkau sebagai pekerja, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai jemaat Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, ingat, ketika kita berserah kepada Tuhan, janji Tuhan bagi kita ya dan amin. Janji Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Janji Tuhan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Hati dan pikiran kita diubahkan Tuhan. Dia membawa kepada kita untuk semakin berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan dihalaukan kita daripada kejatuhan dan pencobaan. Bahkan kita semakin siap menghadapi apapun. Itulah bagian firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama di saat ini. Saya percaya setiap firman yang datang dalam kehidupan kita menjadi jawaban bagi saya dan saudara. Apapun keadaan kita saat ini, saudara, mari berserah kepada kehendak Yesus. Tidak ada jalan lain. Yesus berkata, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang mau berserah kepada kehendak Yesus. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang mau berdiri kepada Yesus. Tidak ada kata terlambat. Dan saya percaya ketika kita sedang menyaksikan tayangan ini, apapun keadaanmu, saya percaya Tuhan sedang menjamah engkau. Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Engkau sedang diubahkan ketika engkau sedang berserah kepada Yesus. Rumah tangga, pekerjaanmu, masa depanmu sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dan Tuhan jamin atas kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya mau berdoa bagi kita. Mari tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang menyaksikan program tayangan ini, apapun keadaannya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus sanggup mengubahkan segala sesuatu. Ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, diberkati setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dimanapun berada di dalam nama Yesus. Apapun keadaan mereka, Tuhan menjadi jawaban ketika berserah kepada kehendak Yesus. Diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati mereka sebagai anak muda, diberkati mereka dalam kehidupan hari lepas hari, diberkatilah para pelayan Tuhan, diberkatilah setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa menyerahkan buat kru Jaya TV.
lewat program ini Tuhan. Berkati rumah tangga keluarga mereka. Karena lewat tayangan ini ada banyak orang mengenal Yesus dan diubahkan dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan kami Allah yang luar biasa. Tuhan kami Allah yang dahsyat dan ajaib. Terpuji Bapa di sorga, dalam nama Yesus mengakhiri akan pemberitaan firman Tuhan di saat ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Demikian pemirsa Jaya TV, sampai berjumpa kali dalam program Cahaya Kasih selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.